Berikut ini tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Perusakan TKP kasus Subang, Rohman Hidayat ingatkan polisi soal Jokdri ex-sekjen PSSI. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat ingatkan polisi terkait bekas sekjen PSSI Joko Driono di kasus Subang. Rohman Hidayat menyinggung Joko Driono terkait perusakan barang bukti kasus pengaturan skor yang membuat sekjen PSSI itu dipenjara 1 tahun 6 bulan. Dalam kasus Subang, Rohman menyebut bahwa dugaan perusakan barang bukti seperti yang dilakukan Joko Driono terjadi. Yakni, manakala Danu dan si Banpol sosok misterius itu memasuki TKP kasus Subang yang digaris polisi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, sehari setelah kejadian penemuan mayat Amalia dan ibunya Tuti. Di dalam TKP kasus Subang, si Banpol menyuruh Danu membersihkan kamar mandi. Padahal, kamar mandi itu disebut-sebut jadi tempat pelaku membersihkan jenazah Amalia dan Tuti. Masuknya Danu dan Banpol ke TKP kasus Subang itu ilegal dan melanggar hukum. Sama dengan kasusnya Joko Driono pada kasus pengaturan skor yang akhirnya terbukti bersalah, ucap Rohman Hidayat saat dihubungi Tribun pada Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Di sisi lain, Yosef dan adiknya, Mulyana, dituduh juga masuk ke TKP kasus Subang secara ilegal. Namun, Rohman Hidayat membantahnya. Saya menegaskan bahwa Yosef dan Mulyana masuk ke TKP kasus Subang itu atas permintaan dan didampingi penyidik, beda dengan Danu dan si Banpol datang ke TKP tanpa penyidik, itu ilegal. Selain itu, Yosef mengambil paket milik Amelia di TKP juga sepengetahuan penyidik, kata Rohman Hidayat. Sehingga, dengan adanya contoh kasus perusakan barang bukti yang pernah menjerat Joko Driono, ia mengingatkan polisi untuk fair dalam menangani kasus perusakan barang bukti di kasus Subang. Bisa jadi kesulitan penyidik mengungkap kasus ini karena TKP sudah berubah. Tentunya di 90 hari kasus Subang ini harus jadi catatan jangan sampai penyelesaian perkara ini jangan berlarut-larut dan berharap kasus ini segera terungkap sehingga fitnah dan polemik tidak terjadi, katanya. Dalam kasus Joko Driono pada 2019, dia jadi otak pelaku perusakan barang bukti. Saat itu, Satgas Anti Mafia Bola yang dipimpin Brigjen Hendro Pandowo, memasang polis lain di kediaman Jokdri dan kantor Komisi Disiplin PSSI hingga kantor PT Liga Indonesia di apartemen Rasuna Office Park. Namun, Jokdri menyuruh 3 orang untuk mengambil laptop, dokumen dan barang bukti untuk mengungkap pengaturan skor di kantor PT Liga. Di persidangan pada tanggal 23 Juli tahun 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Joko Driono bersalah melakukan tindak pidana perusaka barang bukti. Pasal perusakan barang bukti itu diatur di Pasal 233 Junto Pasal 233 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Joko Driono dihukum penjara 1 tahun 6 bulan. Bunyi Pasal 233. Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti, akte, surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara lamanya 4 tahun. Bagaimana dengan kasus Subang? Pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Danu dan si Banpol kasus Subang memasuki TKP yang sudah dipasangi garis polisi. Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu mengatakan, saat itu, Danu sedang berada di luar rumah. Tiba-tiba melihat si Banpol berada di area rumah kemudian memanggil Danu. Keduanya kemudian memasuki rumah yang sudah dipasangi garis polisi. Di dalam rumah, Ahmad Taufan menyebut Danu atas perintah petugas Banpol, membersihkan bak mandi berisi air yang sudah bercampur darah. Bak mandi itu dibersihkan oleh Danu saat memasuki TKP perampasan nyawa Amalia dan ibunya, Tuti di Dusun Ciseti Desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Adapun mayat Amalia dan Tuti ditemukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Jadi ceritanya Danu pergoki petugas Banpol itu memasuki TKP, lalu difoto, lalu Danu laporan ke keluarga kirim ke Yoris. Danu kemudian disamperin petugas Banpol, bilangnya kebetulan Danu, yuk ikut. Lalu buka pintu masuk TKP lewat belakang dibuka pintunya dan langsung bersihkan bak mandi, kata Ahmad Taufan saat dihubungi Tribun, Selas tanggal 2 November tahun 2021. Ahmad Taufan menerangkan, dari informasi yang diterimanya, kamar mandi di lokasi perampasan nyawa Amalia itu jadi tempat kedua jenazah anak dan ibu itu dimandikan. Infonya kamar mandi itu jadi tempat pelaku memandikan jenazah Amalia dan ibu Tuti, kata dia.
Kamar mandi itu sendiri jadi lokasi vital di mana bisa jadi ditemukan berbagai barang bukti hingga sidik jari pelaku yang tertinggal di kamar mandi. Hanya saja, ia khawatir barang bukti hingga sidik jari pelaku yang tertinggal di kamar mandi justru rusak. Informasi yang kami dapati memang kedua jenazah dimandiin pastinya di kamar mandi, besar kemungkinan dua jenazah dimandikan di bak itu, airnya sudah bercampur darah, kata dia. Jika lokasi vital terkait perampasan nyawa Amalia dan Tuti dicampuri pihak lain di luar polisi, Ahmad Taufan setuju soal kemungkinan barang bukti rusak. Namun, pihaknya mendapati jawaban bahwa petugas Banpol diperbolehkan masuk ke TKP karena olah TKP pada tanggal 19 Agustus sudah selesai dilakukan pada tanggal 18 Agustus. Namun belakangan, ternyata olah TKP kedua justru dilakukan polisi pada September tahun 2021. Tapi kalau olah TKP selesai, seharusnya pada tanggal 19 Agustus itu tidak ditemukan lagi barang bukti, kata Ahmad Taufan. Pasalnya, Danu saat membersihkan bak mandi yang airnya keruh karena darah itu, justru menemukan gunting dan pisau kuter. Jadi Danu saat menguras bak mandi, saat airnya surut, menemukan gunting dan pisau kuter. Danu tanyakan ke si Banpol, ini apa? Si Banpol meminta Danu untuk menyimpan lagi gunting itu. Danu enggak tahu kalau itu barang bukti, ucap dia. Sehingga, dia menduga pada tanggal 19 Agustus saat Danu dan petugas Banpol masuki TKP tanpa izin, olah TKP belum selesai. Kalau seandainya olah TKP selesai, seharusnya BB berkaitan dengan ini pasti sudah didapat. Atau sebaliknya jika TKP belum selesai, urusannya apa Banpol dengan TKP, kewenangannya apa, katanya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap, amin.